Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala najma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian Langgal Al-Qadir dan seluruh muslimin dimanapun berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ada di bulan puasa ini seringkali ditemui ya, acap kali ditemui kasus-kasus najis yang terjadi ya, yang mana kita ketahui ketika taraweh ya, ketika sholat taraweh itu kan banyak sekali anak kecil yang ikut orang tuanya ataupun mungkin datang sendiri ke masjid. Dan kadang-kadang ya, terjadi ada anak kecil yang ngompol ataupun mungkin maaf sampai mungkin mencret mungkin ya, itu di masjid. Nah sekarang ketika itu terjadi, yaitu dimungkinkan sekali ya, di bulan puasa ini ya, di mana banyak anak kecil yang ikut ya di masjid musola, itu dimungkinkan sekali akan terjadi hal demikian. Maka untuk mengantisipasinya, bagaimana jika itu terjadi? Terus bagaimana penanganannya? Itu biasanya yang terlintas ya, banyak sekali dari marbot ya, ataupun pengurus takmir ataupun masyarakat jamaah ini menjadi masalah besar karena harus ngepel. Bisa dibayangkan jika itu terjadi di tengah-tengah masjid ataupun di lantai atas. Jika masjid musolanya ini bahkan luas sekali, itu yang terbayangkan bagaimana ngepelnya, bagaimana berapa banyak air yang harus digunakan, berapa banyak tenaga yang harus diminta untuk gotong royong ngepel. Ini perlu saya sampaikan di sini, sebetulnya ada solusi yang lebih efisien ya, yang lebih lebih smart ya, yang ada di dalam kitab-kitab fikih, yang mana pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa najis itu bisa digolongkan ada dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang mana masih ada bendanya ataupun sifatnya di situ ya. Ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Itu najis ainiyah, ada bendanya ya, ataupun ada masih tertinggal, masih ada warnanya ataupun rasanya ataupun baunya. Ini ainiyah. Ada lagi najis hukmiyah, yaitu najis yang mana bendanya sudah tidak ada, bekasnya tidak ada ya, bau, warnanya, rasanya sudah tidak ada, tapi hukumnya tetap najis. Ini ada dua. Nah sekarang najis ainiyah itu tempat yang terkena najis ainiyah tersebut, katakan ada kencing di situ, maka harus ain najasahnya ya, bendanya ya, kencingnya tadi, baunya ya, rasanya ya, warnanya itu hilang ya, itu hilang semua, baru tempat tersebut itu bisa suci ya. Tempat yang terkena najis tadi bisa suci. Kemudian jadi kita basuh ya, tempat ataupun yang terkena najis ainiyah tadi sampai bendanya tidak ada, sampai sifat-sifatnya tidak ada, baunya, warnanya, rasanya tidak ada, itu baru suci. Nah permasalahannya sekarang, kalau itu terjadi di masjid ya, di musola atau bahkan di tengah-tengah ya, ataupun di lantai atas, itu terus bagaimana membasuhnya? Sedangkan selama air tersebut yang mengguyur najis ainiyah tersebut ini bercampur dengan air tadi, maka status airnya
yang mengalir, yang membawa najis tadi, otomatis airnya juga najis. Artinya jika diguyur ya, masih ada kencingnya, masih ada kotorannya, itu diguyur, maka dengan berjalannya air mengalir tadi, otomatis najis tadi menjadi bertambah meluas. Jadi hanya pindah, mungkin pindah di hadapan kita, berjalan kemana-mana, melebar ke mana-mana. Akhirnya najis bertambah luas. Nah ini kalau di masjid atau musola, apalagi di tengah-tengah tadi, ya, musolanya luas, masjidnya luas sekali. Nah ini kan permasalahan besar. Bagaimana untuk bisa ini? Ya, karena najisnya semakin melebar, semakin luas. Maka solusinya adalah sebelum diguyur, ya, kita jadikan najis ainiyah tadi, kita jadikan statusnya menjadi najis hukmiyah. Tadi najis hukmiyah sudah dijelaskan bahwa najis yang mana sudah tidak ada barangnya, sudah tidak ada sifatnya, ya, bau, rasanya dan warnanya itu sudah tidak ada. Jadi kita rubah statusnya najis ainiyah tadi menjadi najis hukmiyah. Bagaimana caranya? Yaitu jika itu katakanlah kencing tadi, kita ambil kencingnya mungkin dengan lap, ya, kain lap kita ambil dengan wadah, ya, kita masukkan di wadah tersebut sampai hilang, ya, sampai tadi kencingnya itu terangkat semua, ya, terserap semua. Kemudian kita ambil lap lagi yang lembab, yang basah, kita seka tempat tersebut, kita seka sampai baunya, ya, rasanya, warnanya sudah tidak ada. Jadi sudah tidak ada bau pesing ataupun bau kotoran, ya. Jadi sampai hilang. Kemudian kita biarkan ataupun kita keringkan, ya, diangin-anginkan atau dilap lagi dengan kain kering ataupun dibiarkan sampai kering. Maka statusnya berubah menjadi najis hukmiyah. Ya tetap najis tapi sudah tidak ada ini, sudah tidak ada barangnya, tidak ada ini sifatnya, warnanya, ya, baunya, rasanya tidak ada. Lah najis hukmiyah untuk menghilangkannya, ya, najis hukmiyah itu cukup dengan melewatkan air, ya, di tempat hukmiyah tersebut, di tempat najis itu. Yaitu ketika air melewati najis hukmiyah tadi, tempat najis terjadinya, tempat di mana terjadi najis hukmiyah tersebut, air melewati, maka suci tempatnya yang dilewati, airnya juga suci, ya. Airnya juga kondisinya suci. Artinya apa? Kalau terjadi demikian, kita kondisikan, kita rubah menjadi statusnya najis hukmiyah, maka area yang terkena najis tadi, ya, itu barangkali cukup diguyur dengan hanya mungkin beberapa gayung, ya, 1-2 gayung ataupun kalau kurang mungkin 1 timba, dan itu sudah aman. Ketika diguyurkan di tempat tersebut, air lari kemanapun sudah aman karena air tadi sudah suci, ya. Jadi beda dengan jika masih ada najis tersebut, ya, kencingnya masih ada, kotoran masih ada, kita guyur, air tersebut bercampur dengan najis tadi, ya, dengan kencing tadi, dengan kotoran tadi, ya. Tentunya air tersebut juga dari sisi sifatnya itu juga ikut ini, ya, ikut terkena najis tersebut, ya, ikut berubah, otomatis najis semua, ya. Air tersebut hukumnya najis. Ini kalau air ini kemana-mana, ya jelas bertambah luas, ya. Makanya biasanya itu tadi pantas orang mengatakan harus ngepel, harus banyak air yang dibutuhkan. Orang yang disuruh untuk mengguyur itu dibutuhkan banyak orang. Lah ini tentunya yang ini tadi membutuhkan banyak air, banyak tenaga, itu sangat tidak efisien. Jadi
Yang solusi yang efektif ya, yang efisien yaitu tadi kita kondisikan ya, kita rubah statusnya menjadi najis hukumiyah tadi. Jadi mungkin airnya tidak butuh banyak, mungkin 1 timba atau berapa gayung, dan tenaga yang dibutuhkan itu juga mungkin 1 orang ya sudah cukup. Karena air yang mengguyur tadi melewati najis tadi itu hukumnya suci ya. Jadi tinggal mengeringkan ya, guyuran tadi yang mengalir tersebut kita keringkan. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya barangkali ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.